Ini saya mau share sedikit, boleh nggak mengenai doa dan waktu? Oke Pak, silakan. Ya, silakan. Komentar. Ini ada percobaan di Israel ya. Di Israel itu mereka mengambil data orang-orang yang dipenjara tahun 1945-an gitu. 100 orang diambil datanya, dan mereka tidak tahu masalah orang ini apa. Lalu secara random itu dibagi dua. Satu kelompok 50, satu kelompok 50. Ya. Kelompok A, kelompok B. Lalu yang kelompok A-nya itu didoain. Didoainnya sekarang. Ya, bukan tahun 45. Ya, doanya sekarang. Didoain selama 1 bulan, jadi ada satu tim. Ini mereka lakukan eksperimen. Sama satu tim mereka doain. Nah, setelah itu orang-orang itu dicari sama mereka. Yang si A sama si B. Nah, yang menarik, orang-orang yang di kelompok A, yang tadinya sakit parah gitu ya, sakit parah, itu langsung sembuh. Padahal didoainnya tahun 45. Lalu yang nomor 2 dilihat kesimpulannya, orang-orang di kelompok A rata-rata lebih sehat daripada di kelompok B. Jadi artinya dia itu bisa reverse gitu ya, bisa reverse. Jadi kita mendoakan, walaupun kita nggak kenal orangnya 20 tahun yang lalu, kita doakan kondisinya sekarang, kita doakannya sekarang untuk 20 tahun yang lalu gitu. Sekarang dia jadi sehat gitu. Orangnya masih hidup. Masih hidup. Jadi itu riset, nanti saya share, karena saya tulis buku saya dipublish di Gramedia, saya ambil itu sebagai contoh gitu. Ya, jadi Pak Kun nggak ada ya. Saya ingin tanya dari sisi kuantumnya itu gimana? Berarti kan kalau energi itu time itu adalah urutan-urutan movement dari energi. Nah, tapi linear, tapi bisa juga mundur kan artinya. Jadi artinya kita bisa mendoakan untuk event yang di masa lalu. Misalnya gini ya, ada presiden sekarang ya, presiden tegang suasananya gitu. Nah, kita doain bukan sekarang, kita doain mereka waktu 20 tahun yang lalu gitu. Supaya dapat hikmat and so on. Akibatnya mind mereka sekarang itu berubah. Nah, saya di Rusia kenal dengan seorang saintis ya, Peter Gariev. Itu menarik sekali, Pak. Jadi ketika ada orang sakit kanker, sekarang sakit kanker, itu terapinya dengan cara melihat foto dia waktu masih kecil. Ya, waktu masih kecil, 10 tahun gitu. Karena waktu masih kecil dia kan masih sehat, bukan kanker. Nah, waktu fotonya dilihat, Pak, ternyata waktu kita mau foto orang, itu yang selain yang di foto itu kan sebenarnya gelombang elektromagnetik. Ada wajah kita dan sebagainya. Tapi juga ada gelombang elektromagnetik kita pada saat umur 10 tahun itu. Nah, itu sama dia di-scan gelombang tersebut, sehingga mendapatkan gelombang elektromagnetik orang tersebut yang umur 10 tahun, padahal sekarang udah 50 tahun, seperti apa, dan di-convert jadi suara. Jadi gelombang elektromagnetiknya di-convert jadi suara. Jadi suara kondisi orang itu masih 10 tahun. Nah, lalu setelah suara itu direkam, suara itu diperdengarkan ke orang itu yang sakit kanker itu yang sekarang. Nah, jadi ibaratnya gelombang elektromagnetik dia yang masih sehat berbicara dengan atom-atom dia yang sekarang yang tidak yang sakit, berbicara supaya dia vibrate, jadi epigenetik ya, lingkungan. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat gitu. Memakai gelombang orang tersebut yang 10 tahun yang lalu. Nah, jadi saya berpikir berdoa itu mengenal time atau future terus atau bisa juga the past. Itu pertanyaannya sebenarnya sih Pak Uno. Nggak tahu saya, Pak. Di sini ada Pak Kun, Pak Richard kalau mau ini. Silakan, Silakan Pak Kun.
Baik, ya. Oh, ada Pak Kalau Gun. dari, ya, Prof. Ya. Ya gimana Baik, tuh Pak Gun? Iya. Jadi kalau dari sudut pandang fisika, hal itu dimungkinkan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan entropi, ya selama entropinya itu tidak bisa dikatakan stabil, maka kita masih bisa ada peluang untuk mengirimkan energi ke masa lalu. Ya. Kalau di dalam fisika itu dimungkinkan. Oh, Ya. Kemudian juga di dalam fisika dimungkinkan untuk mengirimkan energi, tetapi bukan gelombang elektromagnetik ke dimensi yang berbeda. Jadi menggunakan gravitron. Dan itu sudah dicoba gitu, penggunaan gravitron itu. Oh, dimensi yang berbeda ya, gravitronnya. Jadi kalau Iya, gitu, kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal kalau begitu. bisa. untuk apa? Kalau dari fisika ya, saya jadi yang dikirim itu gravitron, bukan gelombang elektromagnetik. Gravitron. Karena Iya. gravitron itu dia lintas dimensi ya. Ya, betul. Ya.